Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa bulan yang lalu sempat ramai ikan cupang yang harganya turun cukup drastis. Dari yang awalnya berada di level jutaan hingga belasan juta rupiah, langsung terjun ke puluhan ribu rupiah. Memang di kala itu ada yang berdalih bahwa harga ikan cupang anjlok bukan benar-benar hancur, tapi lebih kepada harganya yang kembali ke harga normal. Di mana ketika itu di awal-awal pandemi, harganya yang naik gila-gilaan tidak masuk akal karena berbagai faktor, mulai dari kebiasaan di rumah, glorifikasi oleh artis atau selebriti, kekompakan komunitas serta media, dan masih banyak lagi. Tapi apa yang sebenarnya membuat ikan cupang harganya bisa turun? Kalau karena faktor tren, sepertinya pembahasan yang terlalu general dan kurang spesifik. Lalu di sisi lain, kabarnya harga cana juga sudah mulai mengalami penurunan meskipun mungkin belum terlalu signifikan. Lantas apa yang membuat harga sebuah ikan menjadi anjlok? Inilah sisi gelap dunia ikan. Kejayaan ikan lohan. Pada tahun 2002, penjualan ikan lohan di Indonesia sempat populer. Pada saat itu, ikan asal Taiwan ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal karena banyaknya permintaan oleh masyarakat. Pedagang pun sumringah karena nilai transaksi yang didapat mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dan saat itu, jangan heran kalau kamu mendapati ruang tamu saudara atau teman, lalu ada akuarium berisi satu ikan, yaitu lohan. Dengan warna yang unik, eksotis, apalagi jenongnya yang menggoda, membuat orang kepincut untuk memeliharanya. Ambruknya ikan lohan. Di tahun 2005, sayangnya sinar cerah dunia bisnis dan harga ikan lohan perlahan mulai anjlok. Masa keemasan ikan lohan di Indonesia hanya sampai di tahun 2005 saja. Harga ikan lohan pun jatuh ke titik terendah. Salah satu penjual ikan lohan di Pasar Ikan Hias Menteng, Jalan Sumeneb, Jakarta, yang bernama Pak Herman, menjelaskan penyebab rusak harga ikan lohan di 2005 adalah karena banyaknya penjual nakal yang menawarkan bibit ikan lohan palsu yang membuat banyak penghobi ikan hias ini merasa kecewa. Herman bercerita bahwa dulu dia hampir tertipu oleh salah satu penjual ikan lohan musiman di Pasar Ikan Hias Menteng. Saat itu, Pak Herman sedang mencari bibit lohan jenis Texas. Ada seseorang penjual mencoba menipunya dengan menawarkan bibit ikan yang harganya Rp135.000 per ekor. Padahal bibit ikan biasa dijual dengan harga Rp10.000 per ekornya. Tidak hanya itu, turunnya harga ikan lohan di tahun 2005 juga disebabkan adanya tren aquascape. Aquascape adalah seni yang mengatur tanaman, air, batu, karang, ikan hias, dan kayu di dalam satu akuarium. Persoalannya adalah ikan lohan merupakan jenis ikan yang tidak bisa dicampur dengan beberapa jenis ikan lain atau tanaman di dalam satu akuarium. Inilah yang menyebabkan orang enggan untuk memelihara ikan lohan. Kedikdayaan ikan cupang. Saat awal pandemi, tahun 2020 tentu begitu mengagetkan semua orang. Kebiasaan di rumah membuat orang mencari hobi baru, termasuk salah satunya ikan cupang, yang artinya segmennya adalah orang yang dulunya sama sekali bukan penghobi ikan cupang. Beberapa jenis cupang seperti crown tail, half moon, pelakat, blue rims, hingga giant multicolor menjadi pilihan untuk masyarakat memelihara ikan cupang. Selain warnanya yang aduhai serta mempesona, corak-corak ikan yang unik, serta ikan cupang yang dari segi pemeliharaan lebih mudah dan murah pemeliharaannya dibanding ikan hias lainnya. Apalagi saat kebiasaan di rumah serta maraknya sosial media, cara mendapatkannya pun semakin mudah. Tak harus keluar rumah untuk mendatangi pasar ataupun toko. Cukup sentuhan di smartphone, cupang yang berasal dari beda pulau saja bisa datang. Ambruknya harga ikan cupang. Pada tahun 2020, kala itu memang ikan cupang sangat silau dan mengkilap seiring hobi memelihara ikan yang menjadi tren dan naik di masyarakat. Tapi setelahnya, sekitar pertengahan tahun 2021, bisnis ikan cupang mulai meredup. Beberapa toko ikan bahkan tidak lagi menyediakan stok ikan cupang yang banyak. Hal itu disebabkan oleh minimnya pembeli ikan cupang. Seorang penjual curhat ke media Kompas bahwa penurunan terjadi mulai Maret 2021. Dan cukup signifikan sekitar 70-80%. Dan penjual tersebut mengatakan kalau mungkin karena bisnis ikan cupang ini masuk ke titik jenuh saat itu.
Faktor harga ikan bisa melambung tinggi. Menurut beberapa pengamatan, ada faktor-faktor yang membuat harga sebuah ikan mampu melambung tinggi hingga jauh dari kata masuk akal. Ketika harga ikan dari yang awalnya hanya puluhan atau ratusan ribu, kemudian menjadi belasan hingga puluhan juta rupiah. Biasanya ada suatu kejadian yang wow dan menggambarkan jagat maya. Dalam kasus cupang, gelombang awal ada artis yang meliput bahkan sampai membeli cupang dengan harga yang tidak wajar. Terlepas dari kualitas, bagi orang awam, harga tersebut tidak masuk akal bagi mereka. Apalagi dalam benak mereka, ikan cupang hanya dibuat untuk bertarung. Jelas, kejadian soal transaksi ikan cupang mencapai jutaan rupiah mampu menyedot perhatian mereka. Kemudian dalam kasus Cana, berawal dari transaksi antara Super Red Arowana dengan Cana Maru, sontak membuat heboh. Karena apa? Karena ikan arwana yang notabene dari dulu sudah mendapat label sebagai ikan kelas sultan, kini harus ditukar dengan ikan gabus yang dalam benak mereka atau dalam konteks orang awam adalah ikan konsumsi. Beda dengan sekarang, pada saat itu belum semua paham kalau ikan cana atau gabus ada juga yang memang dirawat sebagai ikan hias. Transaksi tersebut jelas menjadi buah bibir di kalangan pecinta hobi ikan. Bahkan bukan tidak mungkin bocor juga ke telinga masyarakat yang bukan penghobi ikan. Ditambah kebiasaan orang Indonesia yang FOMO alias fear of missing out alias tidak mau ketinggalan, menambah bumbu-bumbu kenaikan harga sebuah ikan. Ada yang ikutan beli, kemudian ada juga yang pamer di sosial media. Salah atau tidaknya, kamu yang menentukan. Nah, disinilah masalahnya. Ketika semua orang tidak ingin ketinggalan, membeli dari sana-sini, rebutan termasuk mungkin dengan cara lelang atau semacamnya, hukum ekonomi pun berlaku. Di mana ketika permintaan barang semakin meningkat, maka harganya semakin naik. Dan benar saja, harga ikan cana melambung tinggi sesuai skala jenisnya masing-masing. Ada yang naiknya puluhan kali lipat, ada yang sekian kali lipat naik harganya, tergantung jenis cana tersebut. Mengingat jenis cana memang cukup banyak. Faktor komunitas yang solid. Jangan salah, tidak hanya transaksi atau kejadian yang menghebohkan saja yang menyebabkan harga suatu ikan bisa naik drastis. Faktor lainnya dari segi komunitas pun bisa turut andil. Kalau dalam kasus ikan lohan, saat itu banyak juga grup atau mungkin semacam forum di platform digital. Saat itu grup Facebook mungkin belum ada dan mungkin lebih menggunakan media seperti Kaskus atau bahkan Friendster. Mungkin kalau kamu ada di zaman itu, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang jelas saat itu peran komunitas yang solid dan kompak sangat berpengaruh. Apalagi di zaman ketika masifnya sosial media dan dampak dari pandemi di tahun 2020. Yang mana menjadi tahun emasnya ikan cupang. Grup-grup Facebook ataupun komunitas dalam arti skala perregional yang solid juga masif. Komunitas di sini bisa berpengaruh dalam hal interaksi serta koneksi untuk melakukan transaksi jual beli. Hanya saja, jual belinya dalam circle tertentu sehingga nominalnya jauh lebih mudah terdengar gaungnya. Faktor harga ikan bisa jeblok. Lalu mungkin kamu bertanya, apa sih yang sebenarnya membuat harga ikan menjadi jeblok atau hancur? Kalau dikategorikan, ada 3 faktor yang membuat harga ikan bisa jeblok, yaitu rasa bosan oleh masyarakat, seller yang sikut-sikutan banting harga, dan juga imbas dari hasil gorengan instan. Kalau dilihat dari faktor yang pertama, jelas minat masyarakat yang mulai bosan terhadap suatu jenis ikan selaras dengan tren yang biasanya juga ikut menurun. Rasa bosan ini sangat wajar terjadi. Kamu juga harus ingat hukum popularitas instan, di mana hukum popularitas instan adalah siapa yang cepat naik, maka akan cepat turun juga. Kalau kamu marah karena pernyataan ini, coba kita tengok ke dunia artis atau selebriti. Sesuatu yang naik cepat saat masa jayanya memang diundang di program TV sana-sini. Tapi tiba-tiba hilang, ditelan bumi entah kemana. Hal itulah yang juga terjadi seperti ikan. Dan ikan di sini bisa merujuk lohan ataupun cupang yang memang secara historis diakui di berbagai media mengalami penurunan tren dan mungkin juga harga. Kemudian faktor yang kedua adalah seller alias penjual yang sikut-sikutan banting harga. Ketika ada ikan yang harga tertentu, lalu ada banyak penjual, tentu kita sebagai pembeli punya pilihan. Hanya saja berbeda dengan produk seperti aplikasi, makanan, atau yang lainnya yang bisa kita modif untuk menambahkan value.
bisa dikatakan ikan hias sebagai komoditas variatif punya harga yang kadang dikaitkan dengan harga pasar. Misalkan, ada ikan lokal jenis X punya harga Rp500.000. Maka pembeli biasanya akan membandingkan apakah memang harga pasar Rp500.000 kurang atau bahkan lebih. Jika ternyata lebih mahal, barulah dicari apa yang secara fisik bisa terlihat membedakan. Dalam hal ini pengecualian untuk ikan dengan kelainan khusus, genetik, atau mungkin kondisi khusus lainnya, yang biasanya memang punya diferensiasi yang jelas, sehingga harganya bisa berbeda atau mahal, seperti misalkan ikan dengan genetik platino. Ikan peacock bass bisa menjadi contoh yang menarik untuk dikulik dari segi seller yang beberapa desas-desus sikut-sikutan membanting harga agar dibeli oleh pembeli. Salah atau tidaknya kamu yang menentukan. Di sini tidak dibahas benar atau salahnya. Cuma yang jelas dengan membanting harga ikan peacock bass, sebut saja yang paling mainstream jenis peacock bass monoculus, akan membuat harganya turun drastis. Detail harganya berapa mungkin kamu bisa cek sendiri di beberapa marketplace atau mungkin forum jual beli online. Dan yang terakhir, faktornya bisa karena imbas dari hasil gorengan instan. Gorengan instan di sini kurang lebih sama seperti saham ataupun kripto di kala itu. Saat itu ada beberapa saham yang digadang-gadang naik, dan memang naik, namun setelah itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Atau kasus yang paling terdekat adalah harga dari Dogecoin, di mana saat itu Dogecoin digadang-gadang naik hingga sekian ribuan persen, dan kemudian di akhir penghujung langsung drop. Banyak orang yang kecewa serta sedih. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia ikan. Menggoreng harga atau popularitas ikan di sini bisa banyak cara, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Upaya mengontrol harga ikan. Sebenarnya ada beberapa upaya untuk mengontrol harga ikan. Salah satunya kalau dalam kasus Cana adalah dengan menyembunyikan keberadaan pembudidaya alias breeder untuk sementara waktu. Misal saat itu ramai Cana auranti maculata yang berhasil dibreed. Bulan tepatnya berapa agak lupa. Katakanlah bulan Juni misalkan. Meskipun Juni ramai, yakinlah kalau jauh-jauh bulan sebelumnya sudah ada percobaan breeding di belakang layar publik. Saat berhasil di breeding pun, tidak ujuk-ujuk langsung dilepas ke pasar atau masyarakat. Bisa jadi hasil breeding tersebut disalurkan sedemikian rupa sebagai produk impor terlebih dahulu. Ya namanya kemungkinan, anggap saja ini semacam konspirasi. Barulah ketika waktunya benar-benar tepat, ikan yang berhasil di-breeding tersebut memang dipublikasikan secara jujur sebagai ikan yang diternak di Indonesia alias hasil lokal. Barulah pelepasan ikan ke pasar sebagai label ikan lokal dilakukan. Sekali lagi buat kamu yang mungkin tidak percaya atau semacamnya, anggap saja ini konspirasi atau berbicara ngalor ngidul. Kesimpulan. Menarik untuk ditunggu ke depannya. Ikan apa yang akan terjadi penurunan harganya? Apakah ikan arwana yang menjadi kasus selanjutnya? Jujur, Megatank sempat ramai menjadi perbincangan, tapi sebatas perbincangan karena tidak semua orang bisa atau mampu membangun Megatank. Sehingga sangat sulit membayangkan harga Megatank turun. Apalagi konteksnya adalah sebuah bangunan atau wujud rupa yang dibuat. Apakah ikan peacock bass yang sempat disinggung? Atau mungkin jenis ikan predator atau ikan hias lainnya? Coba ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.